Shalom, berkat damai sejahtera Tuhan turun ke atas kita semua. Amin. Selamat pagi, sungguh Tuhan kita baik dan teramat baik. Dan dalam kebaikannya Tuhan sudah membangunkan kita kembali di hari ini, Kamis 10 Agustus tahun 2023. Mari terus kita serahkan hidup kita ke dalam tangannya. Niscaya hidup kita akan terus dalam keberkatannya. Amin. Baiklah, seperti biasa sebelum kita lebih jauh melakukan semua aktivitas pekerjaan kita di hari ini, mari kita landasi hidup kita terlebih dahulu dengan mendengarkan firman Tuhan dari pembacaan Alkitab 1 hari 1 pasal, dari pembacaan 13 hari bersama kitab Ibrani. Dan puji Tuhan, hari ini kita telah berada di penghujung kitab Ibrani, tepatnya Ibrani pasal yang ke-13, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-25. Terima kasih atas ketaatan dan kesetiaan dari seluruh sidang jemaat Tuhan dan saudara dimanapun berada yang telah mengikuti program pembacaan Alkitab 1 hari 1 pasal ini. Tuhan akan terus memberkati saudara. Terlebih setelah 13 hari kita telah banyak menerima pengajaran, peneguhan janji-janji Tuhan melalui firman-Nya dalam kitab Ibrani. Dan tentunya kita semakin kuat dan dewasa di dalam Tuhan dan siap terus untuk diberkati Tuhan. Karena itu, setia terus, kita akan melanjutkan pembacaan kitab lain pada besok hari. Baiklah, judul renungan kita di akhir kitab Ibrani ini adalah Jangan Jadi Hamba Uang. Sebagai pengantar renungan ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang kelima. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sidang jemaat Tuhan, saudara kekasih dalam nama Yesus, memang harus diakui bahwa uang itu penting bagi kehidupan manusia. Tapi uang bukanlah segala-galanya dalam hidup ini. Amin. Karena banyak hal dalam hidup ini yang tidak bisa diukur, tidak bisa dibeli, bahkan tidak bisa digantikan dengan uang. Uang tidak bisa membeli sukacita, kebahagiaan, ketenangan, bahkan keselamatan. Uang tidaklah jahat, tapi cinta terhadap uanglah yang jahat. Cinta terhadap uang dan hati yang melekat pada kekayaan yang menyebabkan seseorang tidak pernah merasa cukup dan selalu merasa kurang, akhirnya menghalalkan segala macam cara sampai meninggalkan iman dari Kristus. Untuk mengakhiri tulisannya, penulis kitab Ibrani dalam pewahyuan Allah mengingatkan kita untuk tidak menjadi hamba uang, tetapi belajar untuk mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita. Hal ini juga berarti bahwa kita harus selalu bersyukur dengan apa yang kita miliki. Amin. Memang berbicara tentang rasa cukup dan tidak cukup kembali lagi pada pribadi masing-masing individu. Ini semua tergantung dari hati. Jika hati kita selalu dipenuhi oleh rasa syukur, maka dalam segala situasi hidup kita akan selalu merasa cukup dan dapat bersyukur dengan apa yang kita miliki. Cukup bukan berarti bahwa kita berhenti saja dari pekerjaan dan usaha yang ditekuni selama ini, kemudian berpuas diri. Kita akan senantiasa merasa cukup dengan apa yang dimiliki dan didapatkan dalam kerja keras dan usaha kita, bukan dengan apa yang belum kita miliki dan yang belum kita dapatkan. Syukurilah apa yang ada saat ini, bukan apa yang belum ada, yang membuat hati Anda tidak fokus pada berkat yang ada hari ini. Bukan berarti kita tidak punya target. Kita harus punya target akan pencapaian kita hari esok. Tapi untuk mencapai hari esok itu, firman-Nya berkata, harus mengucap syukur dengan apa yang kita punya hari ini. Kalau kita dapat bersyukur dengan hal-hal yang kecil, bukankah Tuhan akan memberikan hal-hal yang besar? Amin. Sidang jemaat Tuhan, mulailah dengan gaya hidup yang selalu mensyukuri apa yang sudah didapatkan dalam usaha dan karya kita. Sehingga kita akan menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa merasa cukup dalam berbagai situasi yang kita alami dalam perjalanan hidup kita. Jangan pernah membandingkan apa yang dimiliki orang lain dengan apa yang kau miliki saat ini. Lihat apa yang kau miliki, syukuri itu, maka jika itu menjadi kebutuhanmu, percayalah Tuhan akan berikan tepat pada waktunya. Bukan karena keinginan, tapi memang karena Tuhan tahu itu kebutuhan kita. Penuhi hidupmu dengan rasa cukup. Lihatlah, Tuhan akan semakin memberkati hidupmu. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah kita di sepanjang hari ini. Digenapi firman yang telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah di sepanjang hari ini, percayalah di sana pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Tidak jemu-jemunya terus aku berdoa untuk seluruh sidang jemaat Tuhan, pagar perlindungan Allah nyata dalam dirimu. Jika bersatu musuh datang menyerang engkau, tapi karena kekuatan Allah ada padamu, maka musuhmu akan lari daripadamu.
Bagi sedang jemaat Tuhan yang sakit secara fisik, dengarkanlah. Dalam nama Yesus, sembuhlah sesuai dengan takaran imanmu. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom Aleichem. Berkat damai sejahtera Tuhan turun ke atas kita semua. Amin.